Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmatul iman wal Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat afiat, sehingga Allah berikan kesempatan, kekuatan untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah kita Allah terima seluruhnya, dikabul, amin ya rabbal alamin. Sabahal khair Ustaz. Sabahan nur Pak Diki. Kaifah. Alhamdulillah bekhair. Pada kesempatan saat ini nih, yang mungkin menjadi pertanyaan saya dan pemirsa itu, bagaimana sebenarnya makna atau hakikat kita dalam menghadapi Idul Fitri itu? Baiklah, alhamdulillah ya Pak Diki dan juga Pak Muhammad Latif. Kita bertemu di dalam mudzakarah ini serta ma'asyiral ikhwan, para pemirsa dimanapun berada. Kita mudzakarah bersama. Yang bertanya tadi bagaimana sebenarnya makna hakikat Idul Fitri. Baiklah, sebelum kita bicara Idul Fitri, sebenarnya ada suatu hal lagi yang terpenting sebelum kita ke sana, karena itu juga kaitannya sangat erat sebelum Idul Fitri, di mana kita ibadah Ramadan itu Rasulullah bersabda bahwa inna shoma Ramadan mu'allakun baina sama wal ard. Sesungguhnya pahala puasa Ramadan itu akan tergantung antara bumi dan langit. Kemudian bagaimana? La yurfa'u ila bizakatil fitri, dan tidak akan diangkat yaitu pahala puasa Ramadan kecuali harus dengan menunaikan zakat fitrah. Jadi sebelum saya bahas tentang bagaimana Idul Fitri, maknanya, hakikatnya, kiat-kiatnya, maka perlu kita sampaikan bahwa kita harus menunaikan dulu yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebagaimana puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda bahwa farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Yang artinya bahwa baginda Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sa'an, ya, satu sa' itu nilainya arba'atu amdadin, sama dengan 4 mud. So'an, ya, so' itu nilai dalam bahasa Arab itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu kurang lebih segenggaman begini. Jadi min tamrin daripada kurma, atau so'an min syairin atau daripada gandum, atas siapa? Orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Ini masalah zakat fitrah. Adapun ini harus ditunaikan, kapan mulainya zakat fitrah ditunaikan? Yaitu boleh dari awal Ramadan, walaupun afdalnya memang pada malam Idul Fitri, ya, namun boleh dari sejak awal Ramadan kita menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini lain dengan zakat mal. Kalau zakat mal dibersihkan harta kita. Kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan badan kita. Sekali lagi, zakat mal yang dibersihkan harta kita. Adapun zakat fitrah itu adalah tadhirul badan, membersihkan yaitu badan kita. Sementara badan itu adalah makanannya sesuai dengan makanan pokok. Oleh karena itu dalam kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid
dijelaskan bahwa qaumun dhahabu ila annal wajib alaihi huwa ghalibu qutil balad. Suatu kaum berpendapat bahwa wajib ya masalah zakat fitrah itu adalah ghalibu qutil balad, kebiasaan daripada makanan pokok di suatu negeri. Mungkin kita di Indonesia biasa makannya apa? Nasi, beras. Mungkin ada kalau yang di tempat lain mungkin ada yang sagu, ada juga yang gandum dan seterusnya. Jadi qutul balad. Jadi zakat fitrah itu membersihkan badan kita. Badan kita makannya apa? Ya makanan pokok tadi, qutul balad. Oleh karena itu zakatnya dengan makanan pokok tadi, beras. Jadi jangan ada zakat fitrah itu dengan uang. Bila mana nanti kalau ada orang bayar zakat dengan uang, usahakan disampaikan bahwa ini bukan zakat mal. Kalau zakat mal memang dengan uang yang ada. Tapi kalau zakat fitrah dengan makanan pokok kita, disuruh dulu beli dulu beras dan seterusnya. Itu adalah zakat fitrah. Dan itu puasa Ramadan tidak akan naik sebelum ditunaikan zakat fitrah. Kemudian masalah jumlahnya tadi kalau arba'atu amdad 4 mud itu dalam kurung sok dalam bahasa Arab itu kurang lebihnya yaitu 3,5 liter atau kalau di kilokan 2,5 sempurnanya tuh 3 kilo. Jadi 3 kilo tuh akan lebih aman lagi, sebaiknya 3 kilo gitu. Walaupun sebagian mengatakan 2,5 kilo beras ya, tapi mungkin lebih aman lagi kalau dilebihkan yaitu 3 kilo. Kalau di literan kurang lebih 3,5 liter. Itu insya Allah sudah memadai. Jadi jangan sampai nanti kalau ada yang bayar zakat fitrah nih ya, jangan sampai menggunakan uang. Jadi qutul balad, makanan pokok yang ada dalam negeri itu. Kemudian apa syaratnya orang yang wajib melaksanakan zakat fitrah atau siapa yang wajib? Pertama, orang tadi menemui bagian dari Ramadan. Ingat, menemui sebagian dari bulan Ramadan. Yang kedua, menemui bagian dari bulan Syawal. Berarti dia menemui malam hari raya Idul Fitri. Sekali lagi, syarat diwajibkannya zakat fitrah, pertama dia menemui bagian dari bulan Ramadan. Yang kedua, dia menemui bagian dari awal bulan Syawal. Awal bulan Syawal berarti mulainya sejak malam hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, orang yang wafat pada akhir Ramadan, umpamanya nanti malam Idul Fitri gitu ya, malam hari raya. Hari ini dia wafat, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena belum bertemu awal Syawal. Perlu dicatat begitu. Sebaliknya, ada anak yang lahir pada malam hari raya. Lahir mulai jam 8 malam hari raya Idul Fitri. Anak tadi nggak wajib zakat juga. Kenapa? Karena nggak bertemu sebagian dari bulan Ramadan. Ya. Kemudian orang yang meninggal malam Id, wajib dia zakat. Kenapa? Karena dia bertemu Ramadan sebelumnya. Iya betul. Pas malam hari raya dia meninggal, dia wajib, yaitu karena bertemu sebagian daripada Ramadan sejak awal sudah bertemu, dan bertemu juga malam Id walaupun sebentar, dia wajib dizakatkan. Jadi kembali kapan dikeluarkan zakat fitrah? Boleh sejak awal Ramadan, afdal memang malam hari raya. Namun tadi menurut ketentuan yang kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah bila bertemu daripada bulan Ramadan dan bertemu sebagian bulan Syawal. Kemudian zakat mal itu dengan uang, dan ini banyak yaitu ayat Quran, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyepelekan masalah yaitu mengeluarkan harta yang ada. Karena Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Barang siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia
menunaikan zakat malnya, mengeluarkan zakat malnya. Ya, dihitung setahun tuh, ya setahun nanti dikeluarkan 2,5%. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Taubah ayat 34-35, "Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun emasnya, peraknya dan tidak didermakan di jalan Allah, maka beri kabar kepada mereka akan adab yang alim, adab yang pedih. Yang mana hartanya tadi nanti akan bisa dijadikan setrika. Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Maka hari itu nanti dipanaskan harta yang ada tadi, yang ditimbun, nanti dipanaskan di dalam neraka jahanam, dijadikan setrika, fatukwa biha. Maka orang tadi akan disetrika dengan harta dari jibahuhum, jidat-jidatnya, wa junubuhum, lambung-lambungnya sini, wa dhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Kenapa mulainya daripada jidat dulu? Ya karena biasa ada orang datang, oh siapa nih? Pura-pura nggak kenal dia. Nah, akhirnya dia berpaling gitu. Setelah jidatnya berpaling, mengkerut gitu ya, kemudian lambungnya dia berbalik. Jadi ketika ada orang fakir miskin datang, mungkin pertanyaan bereaksi jidatnya dulu, maka disetrika jidatnya. Kemudian junubuhum, lambungnya, karena dia berbalik. Kemudian zuhuruhum, punggungnya, karena dia langsung jalan tadi itu ke dalam, bilang papa nggak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ketika orang-orang fuqara datang, artinya orang-orang kaya tadi berpaling dari mereka, maka akan disetrika tadi itu jidat mereka, lambung mereka, dan juga punggung mereka. Seraya Allah berfirman, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah apa-apa yang telah kalian timbun untuk diri kamu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah adabku, rasakanlah adab Allah akibat dari sesuatu yang kalian timbun daripada harta-harta kalian. Al-Quran surah Taubah ayat 34-35. Ini perlu kita sampaikan karena masalah zakat sangat luar biasa pentingnya, tidak boleh sepelekan. Karena memang harta itu halaluhu hisabun, yang halalnya aja dihisab, yang halal. Haramuhu iqab, kalau yang haram sudah iqabun, siksaan sudah. Yang dihisab itu yang halal. Kalau yang haram sudah nggak ditanya lagi, iqabun, siksaan Allah SWT. Kemudian seandainya ada orang-orang yang meninggal diberi kesempatan untuk ke dunia, dia niscaya akan mengatakan, akan mengeluarkan hartanya tadi itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yaitu Al-Munafikun, di mana nanti orang-orang yang punya harta menyesal, nanti akan mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Tuhanku, andaikan Engkau beri kesempatan kepada hamba, ya Allah, ditunda ajalku sebentar saja, fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Maka aku kalau diberi kesempatan untuk ke dunia sebentar, umpamanya hidup kembali, aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ketika dia ke dunia sebentar karena masih punya harta, umpamanya ya, harta tadi sebelum wafat tentunya masih milik dia, tapi kalau sudah wafat jadi warisan. Nah, nilai ketika dia memberikan, mendermakan hartanya ketika masih hidup, itu nilainya lain. Jadi ketika nanti jadi amal jariah dia, untuk madrasah, untuk masjid, atau untuk apa dikeluarkan tadi hartanya, itu nilainya akan mengalir terus pahalanya. Sehingga seandainya diberi kesempatan untuk yaitu hidup sebentar, ditunda nyawanya, maka dia bilang, aku akan bersedekah dengan hartanya tadi. Bukan akan sholat, bukan akan untuk ilmu. Karena sedekah cukup dengan ini, saya sedekahkan untuk apa? Nah, mengalir sudah, jadi jariah dia. Tuh. Di situ kelebihan yaitu sedekah. Dan nanti di hari kiamat seseorang tahta dhilli shadaqatihi, manusia
akan bernaung di bawah, yaitu sedekahnya. Tapi ingat, ketika kita mengeluarkan sesuatu, ini kita harus pahami bahwa kita baca dalam kitab Ihya, di mana ini kalimat sangat luar biasa. Man lam yara ila thawabi shadaqatihi ahwaja. Barang siapa yang tidak punya pandangan ketika dia mengeluarkan sedekahnya, dia tidak punya pandangan bahwa pahala yang aku harapkan dari sedekah ini ahwaja minal fakiri ila shadaqatihi, faqad abtala shadaqatahu wa daraba biha wajhahu. Yang intinya, ketika kita melakukan sedekah, orang fakir miskin butuh dengan kita, uang kita dan seterusnya, kita harus punya keyakinan bahwa saya lebih butuh pahala itu dibandingkan dia butuh harta saya. Subhanallah, luar biasa. Ini sangat dalam sekali. Dalam kitab Ihya nyatakan bahwa ketika kita mengeluarkan sedekah, umpamanya ada tukang minta-minta apa, tukang ngamen, dia butuh harta kita, betul? Ya. Tapi ketika itu kita harus punya keyakinan bahwa saya lebih butuh pahala sedekah itu dibandingkan dia butuh harta saya. Kalau nggak begitu, faqad abtala shadaqatahu, dia berarti dia telah membatalkan sedekahnya. Sama juga melempar sedekahnya di mukanya kan itu. Luar biasa ini kalimat. Kadang-kadang mungkin ada tukang ngamen, udah buru kasih biar cepat lewat gitu kan? Iya. Nah, itu nanti nggak ada nilainya, seolah seperti melempar. Padahal nilainya nggak seberapa, 2.000, 1.000. Tapi kalau kita niatin, makanya innamal amalu binniyat. Bahwa kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita memberikan tadi suatu, kita harus punya keyakinan bahwa saya lebih butuh pahala yang saya dapatkan dibandingkan dia butuh harta kita. Mungkin masjid butuh dengan sumbangan kita, majelis taklim butuh, iya butuh. Tapi kita dalam hati harus punya keyakinan saya lebih butuh pahala dibandingkan dia butuh. Nah ini yang keren begitu. Ini sangat dalam ya. Tapi ada kisah juga untuk orang-orang awam yang perlu kita ya perhatikan bahwa sedekah sangat luar biasa. Ada suatu saat seorang ibu yang pelit sekali. Kemudian ada tukang minta-minta, Bu, minta sedekahnya Bu, minta sedekahnya Bu. Emang ibu ini orang nggak pernah sedekah. Ibu tadi sambil membersihkan rumahnya, kacanya dengan ngelap, dengan kain lap ya, kain topo lah gitu. Tadi Pak tukang minta-minta nggak berhenti, nggak pergi, masih di situ berhenti. Akhirnya mungkin ibu tadi sambil kesel, Bu, sedekahnya Bu. Ibu-ibu tadi melempar tadi yang kain toponya tadi, dilemparkan. Ini dilempar. Makasih Bu, mudah-mudahan Ibu selamat, didoain tadi itu. Makanya doa-doa orang-orang fakir luar biasa. Didoakan mudah-mudahan Ibu selamat. Subhanallah, singkat ceritanya, ketika di dalam kubur bahwa ibu tadi ketika akan dibakar api dalam kubur, datang kain yang tadi, kain topo ya, yang buat ngelap tadi, yang diberikan kepada tukang minta-minta tadi, kain itu menghalau api tadi. Kain tadi menghalau api sehingga dia terhindar dari api tadi. Subhanallah. Ini padahal ngasihnya dengan kesel, nggak ngasih. Bagaimana orang yang ngasih dengan ikhlas, ngasih sengaja dengan ikhlas, masya Allah. Ini ngasih melempar tukang tadi minta-minta dengan rasa kesel, biar cepat pergi maksudnya. Tapi tukang minta-minta berdoa, makasih Bu, mudah Ibu selamat, dengan berkah doa tadi itu. Ini untuk yang awam nih, artinya sampai begitu tuh. Paling pertama tadi untuk tingkat orang-orang yang sudah artinya tinggi. Nah, jadi ketika sedekah, usahakan bahwa kita niatin bahwa kita lebih butuh, bukan dia yang butuh. Nah ini selayaknya begitu. Ini masalah zakat dan seterusnya, masalah sedekah yang perlu kita perhatikan. Ya mudah-mudahan menambah ya untuk semangat kita untuk mengeluarkan zakat atau mengeluarkan harta kita. Karena mana qasamalun min shadaqati, tidak akan berkurang yaitu harta dengan sebab yaitu bersedekah. Bal yazdad, bahkan akan bertambah
bertambah dan bertambah berkah insya Allah. Nah ini Satu lagi tambahan. ya, Biasanya ini juga sering terjadi di luar bahwa afdolnya misalnya, untuk zakat fitrah itu di dekat rumah kita kah, atau di tempat kita mencari nafkah, atau bahkan biasanya ditaruh zakatnya di kampungnya. Nah ini untuk itu ada nggak ya. afdolnya zakat fitrah itu di mana? Memang kita sebagai makhluk sosial, kita bertetangga, ada apa-apa itu kita ya dekat dengan tetangga dan seterusnya. Mungkin akan lebih tepat nanti kita cari coba di sekitar kita itu kira-kira yang benar-benar ini siapa, kita langsung dengan tangan kita. Ini zakat saya sampaikan, ini zakat anak saya siapa, sebutkan gitu. Itu nanti lebih afdal semacam itu. Jadi yang ya kita lihat di sekitar kita. Kalau sekiranya nggak ada ya mungkin kadang-kadang ada orang yang dekat rumah kita yang tukang apa, mungkin pemulung atau apa yang lewat, bisa juga begitu. Masalah zakat insya Allah semacam itu. Itu lagi Ustaz, Ya, tentang zakat, kayak apa namanya, peletakan niat pas zakat itu, apakah pas kita ngelangkain dari rumah atau pas kita memberikan sebenarnya kalau untuk ya nanti ketika kita beli pun kita sudah niatkan bahwa ini kita beli, ini kita niatkan, artinya kita sudah takar gitu ya siapa untuk itu kita sudah ada niat dalam hati kita. Itu pertama. Nanti afdalnya pas kita ngeluarkan itu tuh kita ini lagi gitu, semuanya zakat. Jadi ditahkik lagi, perjelas lagi. Kalau pas nakar tadi mungkin kan buat kita dan keluarga gitu ya. Ini saya niat mau beli beras, zakat buat itu saya, diri saya dan seterusnya, ditakar dan seterusnya. Biasanya kalau ini bisa juga langsung ditempel namanya di situ gitu ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak mungkin secara keseluruhan tadi bisa begitu. Nah, nanti pas keluarkannya kita niatkan nih. Wah, ini yang ini buat saya, untuk istri saya misalnya. Nanti ini buat anak saya yang siapa langsung kasih, itu lebih artinya sempurna begitu. Jadi ada ta'yinnya begitu. Mungkin ini saja pembahasan mudzakarah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, Allah terima ibadah kita semuanya, dan keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Da'um fi subhanakal mutahhitun fi salam wa akhiru da'um alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.